Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, di sini kita akan lanjut membahas cara simulasi dari jurnal saya yang kemarin ya. Kalau mau lihat penjelasan dari jurnal ini bisa lihat video sebelumnya, yaitu studi perkiraan kebutuhan energi listrik di Kota Dumai sampai tahun 2025 dengan metode fuzzy logic. Nah, di sini mula-mula kita mencari variabelnya. Nah, di sini variabel input yang ini, di sini ada variabel input 3. Yang pertama jumlah penduduk, jumlah pelanggan, PDRB, dan outputnya yaitu konsumsi energi listrik. Nah, bagi yang tidak tahu PDRB itu, PDRB adalah produk domestik regional bruto atau disingkat PDRB ya. Oke, kita langsung membuka MATLAB. Nah, di sini kita buka MATLAB. Pada command window kita menulis fuzzy untuk memasuki awal. Nah, di sini kita menggunakan Mamdani, metode Mamdani. Dan di sini ada inputnya dan di sini ada outputnya. Dan input kita ada 3. Nah, cara menambahnya di sini ada di variabel input sampai 3. Nah, sudah 3. Untuk mengganti nama inputnya di sini ya, kita ganti, kita sesuaikan jurnal, kita ganti, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk. Nah, dan yang kedua untuk input kedua ada jumlah pelanggan. Untuk input 3 ada PDRB. Nah, untuk output sendiri kita ganti menjadi konsumsi. Ya. Oke. Nah, setelah itu kita roll atau bisa diklik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, di sini pada jurnal saya menggunakan menggunakan 4 garis variabel. Nah, cara menambahnya sini tekan edit. Nah, di sini add MVS. Nah, di sini sebelumnya ada 3 ya, MV1, MV2 dan MV3. Nah, sini kita bisa mengaturnya. Di sini ada sampai 9. Kita bisa mengaturnya sesuai jurnal, yaitu yang untuk jumlah penduduk ada 4. Nah, sorry, kita hapus dulu. Yang awal kita hapus dulu. Menghapusnya remove all MVS. Nah, setelah itu kita masukkan add MVS yaitu 4. Oke, nah di sini sudah 4.
dan yang kedua itu sampai 5 ya, seperti tadi juga. Caranya itu remove dulu, terus kita tambah 5. Oke. Nah, di sini 5 ya. Ada 5 garis variabel. Untuk PDRB-nya sendiri sampai 4 untuk garis variabelnya itu sampai 4. Nah, sudah selesai. Nah, ini jangan lupa dihapus. Kita ganti 4. Oke. Jika tidak dihapus dia akan seperti tadi ya, tergabung. Jadi kita harus menghapus dulu yang awal dan menambah lagi. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, di sini outputnya ada 5. Seperti tadi kita hapus dulu. Nah, lalu kita tambahkan 4. Lalu kita tambahkan 4 untuk outputnya ya. Oke, itu cara menambah garis variabelnya. Nah, untuk memasukkan domainnya saya sudah memasukkannya di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan angka pada domain tersebut. Untuk memasukkan input variabelnya, yaitu kita mengubah rank dulu, dimana di sini kita mengubahnya yaitu awal rank sampai akhir, yaitu 280 sampai 380. Nah, di sini kita bisa ubah ranknya di sini yaitu 280 sampai 380. Di sini ini rank. Nah, setelah itu kita bisa mengganti params-nya, yaitu domainnya. Angka awal yaitu 280 titik awal, dan titik atas kita kasih 300, dan titik 2 itu kita kasih 320. Nah, seperti tadi yang A2 nya sini A2 yaitu params-nya 300 yang titik awal, dan yang titik atas ini kita kasih 319,8. Nah, untuk titik terakhir ini kita kasih 340. Kita sesuaikan himpunan fuzzy yang di sini atau domainnya. Nah, yang A3 di sini kita kasih 320, dan untuk yang atas 339,7, dan yang titik sini kita kasih 360. Oke. Titik awal yang A4 kita kasih 340, dan yang atas kita kasih 360, dan yang bawah kita kasih 380. Nah, di sini terdapat jumlah pelanggan, input variabel jumlah pelanggan. Di sini kita bisa lihat arraynya saya kasih 50 sampai 250. Ini bisa kita atur sendiri. Nah, untuk B1 seperti yang di sini, domainnya kita masukkan 76,9, untuk yang atas 98,94, dan yang terakhir 119,8. Untuk yang B2 kita masukkan 98, yang atas kita masukkan 121,
yang bawah kita masukkan 141,5. Untuk B3 kita masukkan 119,8. Untuk yang atas kita masukkan 140 dan yang terakhir kita masukkan 163,3. Nah, untuk yang B4 kita masukkan 141,5, yang atasnya kita kasih masuk 165 dan yang sini kita masukkan 185. Untuk yang B5 kita masukkan 163,3, untuk yang atasnya 186 dan yang di sininya kita kasih 206,8. Kita sesuaikan dengan input yang variabel di jurnal ini. Oke, kita masuk ke PDRB. Nah, di sini ranknya saya kasih tinggi karena pada PDRB sendiri di jurnal ini menggunakan domain yang tinggi, yaitu 2351 sampai 7132. Untuk domain pertama yaitu C1 kita masukkan 2350 dan yang atas yang tinggi kita masukkan 3200 dan yang sini kita masukkan 4260. Nah, di sini kita yang C2 kita memasukkan 3308, yang atasnya kita masukkan 4222 dan yang di sini kita masukkan 5222. Yang C3 kita masukkan 4263, yang atasnya kita masukkan 577 dan yang di sini kita masukkan 6177. Oke, untuk C4 nya kita masukkan 5222 dan yang atasnya kita masukkan 6132 dan yang di sini kita masukkan 7132 untuk menyesuaikan pada tabel. Nah, untuk output sendiri kita mengubah ranknya yaitu 3000 sampai 300 sampai 1000. Nah, pada D1 yang di sini kita memasukkan itu 317,8, yang atasnya kita masukkan 438 dan yang sini kita masukkan 538,8. Nah, untuk yang D2 kita masukkan 428, yang atasnya kita masukkan 549 dan yang ini kita masukkan 649. Untuk yang D3 kita masukkan yang awal 503,8, yang atasnya 650,8 dan yang ini kita masukkan 759,8. Nah, untuk yang D4 yang awal kita masukkan di sini kita masukkan 649, yang atas kita masukkan 777 dan yang sini kita masukkan 870. Untuk yang D5 kita masukkan 759,8, untuk yang atas 890,8 dan yang di sini adalah 980,8. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal view untuk melihat roll-nya. Kita tekan view dan roll. Nah, setelah di roll nanti akan muncul seperti tampilan pada gambar seperti ini. Nah, setelah gambar seperti ini muncul, ini adalah roll yang sudah saya kerjakan. Pada roll pertama saya mengambil A1, B1, C1, D1. Nah, dan roll kedua saya mengambil A1, B1, C2 dan D1. Pada roll ketiga saya mengambil A1, B1, C3 dan D2. Pada roll 4 A1, B1, C4, D3. Pada roll 5 A1, B2, C1, D1. Pada roll 6 A1, B2, C2 dan D2. Nah, pada roll 7 A1, B2, C3, D3. Dan roll 8 A1, B2, C3, D3. Roll 9 A1, B3, C1, D2.
dan rule 10 A1 B3 C2 D2 dan rule 11 A1 B3 C3 D3. Nah, saya hanya mengambil sampai rule 11 saja. Nah, kira-kira cara kerjanya begitu. Setelah itu kita rule lagi untuk melihat hasil dari rule tersebut. Nah, sini kita rule, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, rule viewer. Nah, di sini sudah saya rule, yaitu di sini ada 305 jumlah penduduk, jumlah pelanggan 160, PDRB-nya 5,84 E+03 dan konsumsi listriknya 633. Apabila kita menurunkan jumlah penduduk dan jumlah pelanggan dan jumlah PDRB-nya, nah maka konsumsi listrik juga akan mengurang. Di sini jumlah penduduknya 295, jumlah pelanggan 94,6, PDRB-nya 3,88 E+03 dan konsumsi listriknya 431. Jadi menurun. Nah, kita naik. Jika jumlah penduduk naik dan jumlah pelanggan naik, PDRB-nya juga naik. Nah, maka otomatis konsumsi listrik juga akan meningkat, yaitu menjadi 563 MW. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari cara simulasi mengenai jurnal saya. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin bisa di komen untuk mengenai kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.